Kadang kamu merasa hidupmu seperti sudah digaris, diseret dan didorong ke jalan yang tak pernah kamu pilih. Bahkan ketika kamu mencoba belok, menepi, atau kabur dari takdirmu, tetap saja ada sesuatu yang menarikmu balik. Seolah alam sudah menulis namamu di jalur tertentu dan kamu cuma bisa melangkah sambil bertanya, "Kenapa harus aku?" Inilah misteri yang dialami banyak orang berweton pahing. Lahir dengan beban besar, aura kuat, dan jalan hidup yang jarang lurus. Ada masa ketika rezeki blodos tanpa alasan, tapi ada juga saat semuanya runtuh begitu cepat. Kamu mungkin tak pernah bilang pada siapapun, tapi jauh di dalam dada, kamu sering merasa hidupmu tidak normal. Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak pertanda, terlalu banyak pintu yang terbuka dan tertutup dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Hari ini, Mbah akan membongkar rahasia itu. Kenapa jalan hidupmu begitu berat, tapi juga begitu besar? Kenapa kamu yang pahing seperti tidak boleh hidup biasa-biasa saja? Teruskan sampai akhir, karena di sanalah kamu akan menemukan jawaban yang sudah lama kamu cari. Assalamualaikum. Sugeng rawuh dulur-dulur kabeh. Semoga sehat, waras, rezeki lancar jos tenan. Tulis wetonmu, weton opo, biyen Mbah doakan satu-satu. Tulis juga asal kotamu, biar makin kenal, wong urip iki kudu rukun. Sebelum mulai, jangan sungkan untuk subscribe. Karena tiap hari Mbah gaspol mbahas weton, rejeki, takdir, lan opo wae sing iso bantu uripmu luwih apik tenan. Sejak zaman para leluhur Jawa, weton pahing selalu dianggap sebagai salah satu weton yang tidak pernah berjalan lurus. Bukan berarti buruk, tapi justru karena kelahirannya membawa tenaga besar yang jarang bisa diterima oleh orang biasa. Mereka yang lahir di hari pahing sering memikul garis takdir berat, seolah alam sudah menyiapkan panggung yang lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan. Ada aura pemimpin, ada kekuatan batin, dan ada kepekaan yang membuat mereka mudah membaca tanda-tanda kehidupan. Namun, semua itu datang dengan harga. Hidup mereka cenderung penuh belokan, penuh ujian, dan penuh momen yang membuat mereka matang lebih cepat. Seperti ditempa bukan dibentuk, seperti dipilih bukan sekadar lahir. Yang paling menarik, takdirmu sering membawa kamu ke posisi penting tanpa kamu minta, entah sebagai pemimpin, penengah, pembawa solusi, atau sosok yang dipercaya dalam situasi genting. Alam menempatkanmu bukan karena kebetulan, tapi karena kapasitasmu memang lebih mateng. Pahing itu seperti magnet, menarik peluang, menarik orang baik, dan menarik perubahan. Bahkan saat kamu jatuh, bangkitmu selalu lebih tinggi dari titik awal. Inilah mengapa pahing jarang berakhir biasa-biasa saja. Takdirmu memang disiapkan untuk kehidupan yang lebih besar, lebih kuat, lebih terang, dan lebih meleduk dibanding yang kamu bayangkan. Jaga hatimu, jaga nalurimu, karena jalanmu sudah digariskan, dan itu apik tenan untuk masa depanmu. Dulur-dulurku kabeh, khususnya sing weton pahing, elingo siji iki. Sampean ora lahir kanggo urip biasa-biasa wae. Jalanmu wis digelar alam, dijogo leluhur, lan dituntun energi batin sing ora diduweni wong sembarangan. Terus melangkah, ojo kendho, gaspol naliko kesempatan muncul, lan tetep rendah hati naliko rezeki mulai mbleduk nabrak kiri kanan. Pahing kuwi takdire apik tenan, asal jenengan gelem manut getaran batinmu dhewe. Matur nuwun wis nonton sampai rampung. Jangan lupa ninggal jejak, like, subscribe, lan tulis wetonmu ing komentar supaya Mbah bisa ndongaake siji-siji saklawase. Sampai ketemu nang video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu misteri besar dalam hidup weton pahing adalah pola rezekinya yang unik. Dari muda sering naik turun,
kadang seret, kadang lancar, tapi tidak pernah benar-benar putus. Seolah alam sedang melatihmu supaya kuat dulu sebelum menerima limpahan besar. Banyak pahing yang mengaku, kok rasanya kudu kerja double timbang wong liyane sih? Tenang, memang begitu jalannya. Kamu ditempa dulu supaya saat rezeki meleduk, kamu siap menampungnya. Pahing tidak diciptakan untuk sukses kecil-kecilan. Kamu itu tipe rezeki besar tapi telat panas. Begitu waktunya tiba, hidupmu bisa berubah dari biasa saja menjadi jospol tanpa kamu songko. Dan menariknya, rezeki pahing sering datang dari arah yang tidak kamu duga. Bisa dari pekerjaan baru, relasi yang dulu tak dianggap, atau peluang yang tiba-tiba hadir begitu saja. Seolah-olah alam membuka pintu besar setelah lama kamu mengetuk. Ketika rezeki itu datang, biasanya mengalir terus, tidak cuma sekali, tapi beruntun seperti efek domino. Inilah fase ketika pahing masuk masa keemasan hidupnya. Apapun yang digarap terasa lebih mudah berhasil, energi positif mengalir, dan keberuntungan ikut menyala. Pahing itu seperti mesin turbo. Di awal tenang, tapi begitu aktif, hasilnya apik tenan, ora ketulungan, dan bikin hidupmu naik kelas tanpa kumproi. Pada akhirnya, weton pahing selalu ditarik kembali ke jalannya sendiri. Mau mencoba lari, mau berpura-pura kuat, bahkan mau berpaling dari bisikan batin, ujung-ujungnya kamu tetap kembali pada takdir yang sudah ditentukan alam. Pahing bukan tipe yang bisa hidup asal jalan. Semesta selalu memberi tanda, kadang lewat kegagalan, kadang lewat keberuntungan yang datang tiba-tiba. Ada saat ketika kamu sadar, oh, iki dalanku. Dan ketika momen itu datang, hidupmu berubah drastis. Pahing punya jalur khusus, jalur yang tidak dimiliki weton lain. Kamu lahir dengan energi keras, tekad kuat, dan panggilan batin yang tidak bisa dibungkam. Sekali kamu mengikuti jalur itu, hidupmu langsung menyala jospol. Naluri ini makin kuat saat kamu berada di persimpangan besar, memilih pekerjaan, menghindari bahaya, atau menentukan hubungan. Ada momen tertentu ketika suara batinmu terdengar jauh lebih keras daripada pendapat orang lain. Dan biasanya, ketika kamu mengikuti suara itu, hasilnya jos tenan, seolah semua berjalan lebih lancar. Tapi ketika kamu melawannya, hidup malah terasa berat dan tidak karuan. Pahing memang seperti itu. Harus selaras dengan getaran batin sendiri. Begitu kamu menyatu dengan naluri itu, hidupmu seperti dipermudah, dilapangkan, dan dijaga dari hal-hal yang tidak kamu lihat. Naluri gaibmu bukan sekedar firasat, itu GPS alami yang dititipkan khusus untuk wetonmu. Pahing dikenal punya kendali emosi yang terlihat tenang di permukaan. Tapi jangan salah, di dalamnya bisa mendidih seperti kawah. Banyak orang mengira kamu selalu sabar, selalu mengalah, dan tidak ambil hati. Padahal sebenarnya, kamu hanya memilih diam karena marahmu bisa meledos kalau tidak dijaga. Pahing itu seperti ombak besar yang kelihatan kalem, tapi sekali terguncang bisa menghantam tanpa ampun. Tenangmu bukan tanda lemah, tapi bentuk kedewasaan. Kamu hanya marah saat benar-benar perlu. Dan uniknya, ketika pahing tersakiti, semesta sering ikut bergerak, seolah memberi balasan lewat jalannya sendiri. Itulah kenapa orang yang meremehkanmu sering kena batunya tanpa kamu perlu melakukan apa-apa. Namun kekuatan emosimu ini bukan hanya soal amarah, tapi juga soal keteguhan hati. Ketika kamu mencintai, kamu tulus. Ketika kamu peduli, kamu total. Ketika kamu memutuskan sesuatu, kamu kokoh tak tergoyahkan. Ini yang membuat pahing sering jadi pemimpin alami, orang merasa aman berada di dekatmu. Energi mantapmu, sing legena tapi kuat, membuatmu disegani tanpa harus banyak bicara. Dan yang paling menarik, saat emosimu selaras dengan tujuan hidupmu, kamu jadi pribadi yang menyala luar biasa. Apapun yang kamu kerjakan terasa lebih mudah, lebih cepat berhasil, dan hasilnya jos tenan.
Emosimu bukan kelemahan, itu sumber tenaga yang bikin jalan hidupmu makin apik tenan. Leluhur dulu percaya bahwa pahing membawa beban cahaya, energi terang yang justru menarik berbagai peristiwa besar ke dalam hidupnya. Karena itulah, jalan mereka jarang sepi. Selalu ada kejadian mendadak, kesempatan tak terduga, dan masalah yang muncul tiba-tiba hanya untuk runtuh seketika. Bagi orang lain, hidup seperti ini mungkin melelahkan, tapi bagi Paing, inilah jalur yang alam siapkan. Kamu tidak dibiarkan hidup datar, karena aura besar tidak cocok dengan kehidupan kecil. Kadang rezeki muncul meledos tanpa alasan. Tetapi kadang cobaan datang hanya untuk menajamkan batinmu. Jalan ini khas Paing, berat tapi penuh kejutan yang menyala. Tidak ada Paing yang lahir untuk hidup mulus. Dari kecil saja sering mengalami kejadian aneh. Teman mudah datang, mudah pergi. Rezeki naik turun drastis. Dan keadaan berubah lebih cepat dibanding orang lain. Seolah-olah alam sengaja memainkan skenario untuk menguatkan mentalmu sejak dini. Banyak Paing yang merasa, loh, kok uripku koyok diputer-puter? Tenang, itu memang bagian dari paket lengkapmu. Energi Paing terlalu besar untuk jalan hidup pendek. Kamu dituntun masuk ke situasi yang menuntut keberanian, ketegasan, dan ketahanan. Kadang sampai kamu sendiri bertanya, "Apa aku salah langkah?" Padahal tidak. Justru saat paling berat itulah yang membuatmu menyala. Naluri batinmu jadi tajam, pikiranmu jadi kuat, dan karaktermu jadi jos tenan. Titik balik Paing biasanya datang diam-diam, tanpa tanda, tapi efeknya bisa meledos luar biasa. Seringkali perubahan besar muncul saat kamu sedang kepepet, tersudut, atau merasa tidak punya pilihan lain. Tapi justru di sanalah kekuatan aslimu bangkit. Paing itu seperti bara, diam pun panas, disentuh sedikit langsung nyala. Ketika kamu memutuskan berdiri lagi, alam seakan membuka jalan yang sebelumnya tertutup rapat. Rezeki mengalir, peluang muncul, bahkan orang-orang yang dulu meremehkanmu tiba-tiba balik mencari pertolonganmu. Itulah keunikan Paing. Semakin ditekan, salah satu ciri paling kuat dari weton Paing adalah naluri goib yang bekerja bahkan saat kamu tidak sadar. Orang lain perlu mikir berkali-kali, tapi Paing cukup merasakan dan biasanya tepat. Kekuatan batinmu seperti dipandu alam, entah lewat mimpi, tanda-tanda kecil, atau rasa tidak enak di hati. Yang menarik, Paing sering menemukan jawabannya tanpa dicari. Dalam situasi tertentu, kamu bisa merasa seperti ditarik ke pilihan yang sebenarnya paling benar. Kadang kamu heran sendiri, kok iso ngerti? Tapi begitulah Paing, energi leluhurmu menuntunmu jauh sebelum kamu paham apa yang sedang terjadi. Ini bukan mistis berlebihan, tapi memang karakter bawaan lahir yang apik tenan.